wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Keamanan Data dan Blockchain, yaitu mengenai AES, Advanced Encryption Standard. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Edi Surantepinem dengan NIM 057. Saya Ira Aprilia Willianti dengan NIM 058. Saya Sophie Maharani dengan NIM 059. Saya Idril Rosama dengan NIM 060. Saya Muhammad Sandi Wijaya dengan NIM 061. Outline yang akan kami bahas, yang pertama ada latar belakang AES, yang kedua ada introduction AES, yang ketiga ada jenis-jenis AES, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan AES, yang kelima ada cara kerja dari AES, yang keenam ada perbedaan AES dan DES, yang ketujuh ada aplikasi AES di dunia nyata, yang kedelapan ada kesimpulan, dan yang terakhir ada sumber referensi. Di sini saya Ira, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang AES. DES dianggap sudah tidak aman karena kunci dapat ditemukan secara brute force. Brute force sendiri merupakan metode untuk memecahkan masalah, khususnya dalam keamanan komputer, dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi secara simetris sehingga solusi yang diberikan benar ditemukan. Serangan ini sering digunakan untuk menembak password atau kunci dari enkripsi. Selanjutnya perlu diusulkan sebagai standar algoritma baru sebagai pengganti DES. Pada tahun 2000, National Institute of Standard and Technology atau NIST sebagai agensi Departemen Perdagangan US mendapatkan sebuah standar kriptografi yang baru, yaitu algoritma Rijandel, dan ditetapkan sebagai Advanced Encryption Standard atau AES. AES secara garis besar berkoordinasi pada blok 128 bit atau 16 karakter yang dibagi dapat digunakan untuk enkripsi teks. Nah, pada akhirnya pada tahun 2001 terpilih sebagai algoritma Rijandel standar AES dibuat oleh Dr. Vincent Richmond dan Dr. Joan Diamond. Selanjutnya ada introduction AES. AES adalah algoritma kriptografi simetris yang artinya menggunakan suatu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Proses enkripsi merupakan data plain text diubah menjadi ciphertext untuk menggunakan kunci enkripsi. Deskripsi adalah untuk mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Sandi Wijaya dengan NIM 061. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis AES. Ada 3 tipe AES yang sering digunakan, yaitu AES dengan tipe 128, 192, dan juga 256. Kemudian panjang kunci merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk mengenkripsi data. Kunci yang panjang dianggap lebih aman untuk digunakan. Dan angka yang di belakang mendeskripsikan panjang kunci yang akan digunakan. Ukuran bloknya, AES selalu menggunakan ukuran blok 128 bit atau 16 byte. Jumlah iterasi atau putaran algoritma untuk mengenkripsi data. Jika semakin banyak putaran, maka semakin kuat enkripsi yang dihasilkan. AES 128 dengan jumlah putaran 10, 192 sebanyak 12 kali putaran, dan 256 sebanyak 14 kali putaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan AES. Kelebihannya yang pertama, dilihat dari segi jenis kunci yang simetrik, maka kecepatan operasi atau komputasi AES lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik. Yang kedua, panjang kunci minimal pada AES adalah 128 bit, sehingga dengan teknologi ini AES lebih tahan terhadap serangan ekshaustif kayak lookup. Yang ketiga, AES memiliki jumlah bit untuk subkunci yang lebih banyak karena terdapat 3 blok cipher yang dapat dipakai. Lebih efisien pada saat enkripsi sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dan menghasilkan cipher yang lebih besar. Kekurangan AES yaitu yang pertama,
AES rentan terhadap serangan side channel yang mengeksploitasi kebocoran informasi dari implementasi fisik algoritma. Yang kedua, karena pengirim dan penerima data memiliki kunci yang sama untuk setiap proses pengiriman penerimaan data, maka akan menyebabkan kunci mudah bocor meskipun dalam waktu yang lama. Yang terakhir, untuk setiap pengiriman dan penerimaan data dengan pengguna yang berbeda-beda dibutuhkan kunci yang berbeda pula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya Sophie Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari AES itu sendiri. Nah, AES itu termasuk dari salah satu algoritma enkripsi simetris yang paling umum digunakan saat ini. Nah, penyandian dengan kunci simetrik adalah penyandian yang kunci enkripsi dan kunci deskripsinya bernilai sama. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar di atas, di mana ketika seseorang mengirimkan pesan, maka seseorang itu akan mengirimkan pesan dalam bentuk plain text, di mana plain text ini adalah pesan atau data dalam bentuk asli yang dapat dibaca. Plain text juga berfungsi sebagai masukan atau input bagi algoritma enkripsi. Nah, selanjutnya di sini terdapat secret key. Secret key ini merupakan masukan atau input bagi algoritma enkripsi yang bernilai bebas terhadap teks asli dengan menentukan hasil keluaran algoritma enkripsi. Kemudian selanjutnya terdapat ciphertext. Nah, setelah melewati proses enkripsi, maka plain text ini akan diubah menjadi ciphertext. Nah, ciphertext ini merupakan bentuk hasil dari proses algoritma enkripsi di mana teks asli dianggap telah tersembunyi. Nah, di sini terdapat proses enkripsi dan juga deskripsi, di mana untuk algoritma enkripsi ini memiliki dua masukan, yaitu teks asli dan juga kunci rahasia. Kedua masukan tersebut akan diproses sehingga menghasilkan teks sandi. Sedangkan untuk algoritma deskripsi, metode yang memiliki dua masukan yaitu teks sandi dan juga kunci rahasia. Nah, kedua masukan akan diproses sehingga menghasilkan teks asli. Nah, selanjutnya di sini adalah cara kerja enkripsi dari AES itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan algoritma AES, di mana AES menggunakan beberapa operasi matematika untuk melakukan enkripsi. Nah, proses enkripsi AES itu melibatkan pengulangan sejumlah putaran yang bergantung pada panjang kunci yang digunakan dalam algoritma AES. Nah, pada tahap pertama yaitu terdapat add-run key, di mana dalam proses add-run key ini kita akan melakukan perkalian plain text yang di-XOR dengan cipher key yang akan menghasilkan initial run atau blok baru. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan blok baru, maka kita akan melakukan proses enkripsi, di mana dalam proses enkripsi ini terdapat 4 buah tahapan, yaitu ada subbytes, shift rows, mix column, dan juga add-run key. Nah, pada tahap subbytes yaitu substitusi byte yang akan menggunakan tabel substitusi atau tabel Xbox. Nah, selanjutnya untuk yang shift rows yaitu pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Yang ketiga itu ada mix column, yaitu untuk mengecek apakah data di masing-masing kolom array state, dan yang keempat itu ada out-run key untuk mengecek XOR antara state sekarang dengan run key. Nah, di sini akan dilakukan 9 kali putaran, dan nantinya di putaran yang ke-10 kita hanya menggunakan 3 buah transformasi, yaitu ada subbytes, shift row, dan juga add-run key. Nah, kemudian setelah proses ini, maka nantinya akan menghasilkan ciphertext, yaitu teks yang sudah disandikan. Di Suranto Pinem, di sini saya akan melanjutkan perbedaan AES Advanced Encryption Standard dan DES Data Encryption Standard, di mana DES adalah algoritma yang digunakan sebelum AES. Lanjut. Pertama itu kekuatan keamanan. AES dianggap lebih aman karena panjang kuncinya yang lebih panjang 128, 192 atau 256 bit dan proses enkripsi yang rumit. AES 256 khususnya memberikan tingkat keamanan yang sangat tinggi dan cocok untuk data yang sangat sensitif. Keamanan DES telah terganggu dari waktu ke waktu karena panjang kuncinya yang pendek, yaitu 56 bit. DES rentan terhadap serangan brute force, di mana penyerang dapat secara sistematis mencoba semua kunci yang mungkin. Yang kedua, panjang kunci. AES menawarkan panjang kunci 128, 192, dan 256 bit yang memungkinkan berbagai tingkat keamanan. Panjang kunci yang lebih panjang berkontribusi pada peningkatan ketahanan terhadap serangan. DES menggunakan panjang kunci tetap 56 bit yang secara signifikan
akan membatasi kemampuannya untuk menyediakan keamanan yang kuat dalam menghadapi kekuatan komputasi modern. Ketiga, kompleksitas algoritma. AES menggunakan transformasi kompleks seperti substitusi, permutasi, dan pencampuran, membuatnya sangat tahan terhadap berbagai jenis serangan. Untuk DES, algoritma DES meskipun efektif pada masanya, tidak memiliki kompleksitas dan kecanggihan AES, sehingga membuatnya lebih rentan terhadap serangan. Yang keempat, kecepatan pemrosesan. AES efisien secara komputasi terutama untuk AES 128 dan AES 192. Namun, AES 256 memerlukan daya pemrosesan yang lebih besar karena ukuran kuncinya yang lebih besar. DES dapat relatif cepat karena strukturnya lebih sederhana, tetapi kelebihan ini tertutupi oleh keamanannya yang terbatas. Yang kelima, standar dan adopsi. AES telah memperoleh adopsi dan pengakuan luas sebagai standar enkripsi yang aman, didukung oleh organisasi seperti NIST dan digunakan di berbagai industri di seluruh dunia. DES yang dulunya digunakan secara luas, sebagian besar telah dihapuskan karena kerentanannya. DES tidak lagi memenuhi standar keamanan modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Del Utama akan menjelaskan mengenai aplikasi AES. Poin pertama, keamanan encryptable. AES digunakan dalam pengamanan jaringan encryptable, termasuk dalam jaringan Wi-Fi. Poin kedua, penyimpanan dan transmisi data. AES digunakan untuk menyimpan dan mentransmisikan data secara aman. Umumnya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan perlindungan informasi sensitif. Poin selanjutnya, VPN, Virtual Private Network. AES menggunakan koneksi VPN yang kemudian penggunanya akan mengakses jaringan pribadi dengan aman melalui internet. Poin selanjutnya, enkripsi disk. AES mengekskripsi data dalam hard drive, USB drive, dan perangkat penyimpanan lainnya. Untuk poin yang terakhir, aplikasi pesan aman. Banyak aplikasi pemesan menggunakan AES untuk mengekskripsi pesan obrolan dan lampiran. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu jumlah literasi atau putaran algoritma untuk mengekskripsi suatu data semakin banyak, maka putaran ekskripsi yang dihasilkan akan semakin kuat. Poin kedua, AES memiliki 3 varian kunci yang berbeda. Yang pertama ada 128, 192, dan 256 bit yang menawarkan tingkat keamanan yang tinggi. Dan poin yang terakhir, penggunaan AES meliputi perangkat lunak seperti 7-zip dan WinZip, perangkat keras seperti drive enkripsi, dan sistem keamanan jaringan seperti VPN dan transaksi online lainnya. Dan ini adalah sumber referensi yang diambil oleh kelompok kami.